Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada video kali ini, pertemuan 3 untuk bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini kita akan belajar mengenai menyimpulkan isi puisi rakyat. Pada pertemuan 1, Ibu menjelaskan mengenai apa itu puisi rakyat, jenis-jenisnya apa, yang mana ada pantun, gurindam, syair. Terus pertemuan 2, cara pembacaan, cara membaca puisi rakyatnya seperti apa. Dan yang terakhir ini menyimpulkan isi puisi rakyat. Seperti biasa Ibu akan kasih video, kalian tonton, simak videonya, nanti kalian paham, oke? Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya dalam belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menyimpulkan isi puisi rakyat. Baik. Materi ini berkaitan dengan kompetensi dasar menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis dan lisan. Yang pertama, kita akan belajar tentang menyimpulkan isi pantun. Yang harus kita pahami yang pertama yaitu kita harus memahami bagian isi pantun, di mana kita harus mulai mencari makna kata sulit pada bagian isi pantun. Bagian isi pantun ada di baris ketiga dan baris keempat. Berarti kita cari makna kata yang sulit pada baris tersebut. Kemudian kalau sudah tahu makna katanya, kemudian udah tahu isi maksud dari pantun tersebut, kemudian kita jabarkan isi pantun tersebut dengan bahasa kita sendiri. Nah, dalam pantun itu ada pantun nenek moyang dan pantun masa kini. Nah, kita belajar membandingkannya. Pada pantun nenek moyang, kosakata yang digunakan itu biasanya sulit dimengerti dibandingkan dengan pantun masa kini. Kemudian pantun nenek moyang itu biasanya bertema adat, nasihat, kebijaksanaan, sedangkan pantun masa kini bertema tentang cinta dan hiburan. Nah, isi pantun nenek moyang sering berupa peribahasa atau menggunakan bahasa yang lebih sopan, sedangkan pantun masa kini itu isinya langsung kepada tujuan. Nah, di sini akan Ibu contohkan pantun ya. Contoh pantun di sini, baik bergalas, baik tidak, buli-buli bertali benang, baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Nah, dari baris ketiga dan baris keempat, kita bisa menyimpulkan bahwa jika berbuat baik itu kita tidak perlu mengharapkan balasan, karena perbuatan itu pasti akan dikenang oleh orang lain. Baik, kita lanjut ke menyimpulkan isi syair. Kita pahami bagian isi syair. Yang perlu kita lakukan untuk menyimpulkan di syair, kita mencari makna kata sulit pada tiap baris pada syair. Kemudian setelah tahu makna kata sulitnya, kita bisa mencoba menjabarkan isi syair tadi dengan bahasa kita sendiri. Nah, bahasa syair itu terkadang kan berubah bahasa kiasan ya, jadi kita tetap intinya mencari makna kata sulit tadi pada tiap baris. Kenapa pada tiap baris? Karena isi pada syair itu semuanya pada tiap baris. Jadi isinya ada pada tiap baris dalam bait tersebut. Nah, kita baca contoh di sini ada contoh syair yang terdiri dari 3 bait di sini ya, ada 3 bait contohnya. Pada zaman dahulu kala tersebutlah sebuah cerita, sebuah negeri yang aman sentosa dipimpin sang raja dan bijaksana. Negeri bernama Pasir Luhur, tanahnya luas lagi subur. Rakyat teratur, hidupnya makmur, rukun raharja tiada terukur. Raja bernama Dharma Laksana, tampan rupawan elok parasnya.
adil dan jujur, penuh wibawa, gagah perkasa, tiada tandingnya. Nah, dari syair ini kita bisa menyimpulkan bahwa kehidupan masyarakat di dalam cerita ini itu hidupnya rukun dan damai di bawah seorang pimpinan raja yang bijaksana, yang adil gitu. Ya. Baik, kita lanjut menyimpulkan isi Gurindam. Setelah kita baca Gurindam, kita coba cari makna kata sulit yang ada pada baris kedua dari Gurindam itu, karena isi Gurindam ada di baris kedua. Kita fokuskan ya di baris kedua itu untuk membuat simpulan. Kalau sudah paham kira-kira isinya apa, kemudian kita jabarkan isi Gurindam tadi dengan bahasa kita sendiri. Contoh Gurindam di sini Ibu berikan contoh satu aja ya. Jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Kita bisa ambil simpulan dari baris kedua ini kalau kita itu harusnya bertanya pada orang yang pandai dan berwawasan jika ingin pintar. Gitu ya. Baik. Sebenarnya simpulan dari baris kedua ini kalau seperti kurang tepat, kita bisa lihat di baris pertama. Maksudnya apa? Karena sebenarnya di baris pertama dan baris kedua ini ada hubungannya gitu ya. Baik. Nah, oke, itu adalah cara untuk menyimpulkan puisi syair. Ada yang pantun. Nah, di sini. Yang pertama itu langkahnya memahami bagian isi pantun. Pada pertemuan 1, isi pantun itu ada pada bagian 3/4. Nah, ini. Kan ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang isi itu bagian ini. Baik berbalas, baik tidak. Asal budi sama dikenang. Nah, di sini kalian pahami. Kalau ada makna yang kalian sulit pahami, coba kalian jabarkan dengan bahasa kalian sendiri. Setelah kalian paham, lalu kalian simpulkan apa sih isi dari pantun ini. Contoh yang tadi nih, baik bergalas, baik tidak. Buli-buli bertali benang. Baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Kesimpulannya, jika berbuat baik tidak perlu mengharapkan balasan, karena perbuatan itu pasti apa sih? Ketutupan ya. Pokoknya itu. Kalian cukup kalau mau menyimpulkan pantun, lihat bagian isinya yang baris ke 3/4. Oke, itu untuk pantun. Selanjutnya, untuk yang menyimpulkan syair, memahami bagian isi syair. Caranya, yang pertama mencari makna kata sulit pada tiap baris syair. Nah, kalau di syair itu harus tiap barisnya kalian pahami dulu. Sebaris ini misalkan paham, baris kedua paham, baris 3 paham. Terus bahasa syair biasanya berupa bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu jadi di sini kalian harus menafsirkannya lagi. Oleh karena itu, ketika ada kata sulit, coba kalian tafsirkan. Terus menjabarkan isi syair dengan bahasa sendiri. Setelah kalian tahu nih kata sulitnya apa, terus cara keseluruhannya apa, lalu kalian jabarkan dengan bahasa kalian sendiri. Itu untuk yang di sini. Ini kalian pahami pada bait pertama yang pada zaman dahulu kala tersebutlah sebuah cerita, sebuah negeri yang aman sentosa dipimpin sang raja nan bijaksana. Pada bait ini itu tentang negeri yang aman, yang rukun, yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Terus ini yang kedua, negeri bernama Pasiluhur, tanahnya luas lagi subur, rakyat teratur hidupnya makmur, rukun rahaja tiada terukur. Ini intinya bahwa si rakyat di sini makmur, itu kan. Raja bernama Dharma Laksana, tampan rupawan elok parasnya, adil dan jujur penuh wibawa, gagah perkasa tiada tandingnya. Nah, di sini berarti rajanya itu sangat adil, jujur, penuh wibawa, sehingga rakyatnya hidup makmur.
kayak gitu ya. Itu jadi ini mah emang harus satu baris, satu baris, satu bait, dua bait, tiga bait, lalu kalian simpulkan. Lalu gurindam. Nah, di sini menyimpulkan gurindam, mencari makna kata sulit pada baris kedua dari gurindam. Seperti biasa, mencari makna sulit di sini. Kan di sini ada baris 1 sama 2. Jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Berarti di sini kalian cuma perhatikan yang baris kedua, yang bertanya dan belajar tiada jemu. Memfokuskan pada baris kedua tiap bait gurindam untuk membuat simpulan. Jadi misalkan ini kan cuma satu bait. Oke. Kalau misalkan di sini ada lagi bait, ada 3 bait. Nah, kalian cuma fokus aja pada baris kedua ini, jangan baris yang pertama, tapi baris yang kedua setiap baitnya. Nah, gitu. Terus menjabarkan isi gurindam pada baris kedua dengan bahasa sendiri. Kalian udah paham nih setiap bait kesimpulannya apa, kan dilihat dari baris kedua. Udah nih, bait pertama lihat ke baris kedua, bait kedua lihat ke baris kedua. Seterusnya kalian udah paham, lalu kalian buatlah atau jabarkanlah apa yang kalian pahami dengan bahasa kalian sendiri. Di sini bertanya dan belajar tiada jemu. Artinya berarti kita harus bertanya kepada orang pandai dan berwawasan jika ingin pintar. Itu. Oke, mungkin itu untuk pertemuan 3 nggak ada tugas untuk yang pertemuan ketiga ini. Terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.